Politeknik Negeri Sriwijaya akan membahas mengenai AMDAL yang ada di Kota Palembang. Sebelum itu, yuk kita bahas dulu mengenai apa itu AMDAL, tujuan, manfaat, serta konsep, dan jangan lupa ruang lingkup dari AMDAL itu sendiri. Yuk guys, ikuti. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengenai AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL ini sendiri berperan penting dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dari suatu usaha atau kegiatan. AMDAL itu sendiri ialah untuk menjamin kegiatan pembangunan proyek agar dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. AMDAL sendiri ialah berfungsi sebagai pemberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan hidup, memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Adapun manfaat dari AMDAL itu sendiri ialah mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif dari pembangunan suatu proyek itu sendiri, menjamin aspek keberlanjutan suatu proyek, menghemat penggunaan sumber daya alam, serta kemudahan dalam memperoleh kredit. Konsep AMDAL ini untuk melihat besar dan pentingnya suatu kegiatan terhadap lingkungan yang mempunyai aspek berupa aspek fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan masyarakat. Di sini pun ada bidang-bidang AMDAL itu sendiri, meliputi yang pertama bidang multisektor, yang kedua bidang pertahanan, yang ketiga bidang pertanian, yang keempat bidang perhutanan, yang kelima bidang perikanan dan kelautan, yang keenam bidang teknologi satelit, yang telah disebutkan tadi bidang wajib dari AMDAL. Di sini kami khususnya akan membahas mengenai bidang perhubungan, yaitu terminal. Yuk ikuti kami. Terminal merupakan salah satu prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal bus antar moda transportasi yang cukup besar terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Merak, di mana terjadi pemadatan antar angkutan penyeberangan dengan angkutan kereta api dan angkutan bus. Pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum. Kedua, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu penumpang atau peron dan tempat istirahat kendaraan umum. Ketiga, bangunan kantor terminal. Keempat, menara pengawas. Kelima, loket penjualan karcis bus. Yang keenam, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan dan jadwal perjalanan beserta tarifnya. Dan yang pertama yaitu toilet atau kamar mandi. Kedua, musola atau tempat ibadah lainnya. Yang ketiga, kios, kantin atau warteg. Yang keempat, ruang pengobatan. Yang kelima, ruang informasi dan pengaduan. Yang keenam, warung telepon. Yang ketujuh, tempat penitipan barang, termasuk penitipan kendaraan pribadi. Apa saja fungsi terminal angkutan tersebut bagi penumpang, yaitu kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda ke moda yang lain, tempat fasilitas informasi, serta fasilitas parkir kendaraan pribadi yang mengantar penumpang untuk menaiki bus tersebut. Kedua, fasilitas terminal bagi pemerintah dilihat dari segi perancangan dan manajemen lalu lintas. Terminal ini berfungsi untuk menata lalu lintas dan angkutan serta menghindari kemacetan, lalu sumber dari pemungutan restribusi dan sebagai pengendalian kendaraan. Yang terakhir, fungsi terminal bagi operator atau pengusaha. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha ini sendiri
untuk mengatur operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus, serta sebagai fasilitas pangkalan bus ini sendiri atau dari angkutan-angkutan kendaraan umum. Tipe terminal yang ada di Indonesia yaitu tipe terminal A, tipe terminal B, serta tipe terminal C. Lalu apa saja sih perbedaannya dari ketiga terminal tersebut? Yang pertama, berdasarkan pengelolaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah dalam hal perhubungan, disebutkan bahwa pengelolaan terminal tipe A dilakukan oleh pemerintah pusat, tipe B dilakukan oleh daerah provinsi, serta tipe C dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu berdasarkan peran pelayanan. Setiap tipe terminal memiliki peran pelayanan yang berbeda. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015, di mana diterangkan bahwa terminal tipe A merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau angkutan antar kota, antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan atau angkutan pedesaan. Terminal tipe B berperan utamanya yaitu melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan atau angkutan pedesaan. Serta terminal tipe C merupakan terminal yang berperan utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau pedesaan saja. Yang ketiga yaitu berdasarkan kewenangan penetapannya. Merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Pasal 11, setiap tipe terminal ditetapkan oleh yang pertama, Menteri dengan memperhatikan masukan Gubernur untuk terminal penumpang tipe A. Yang kedua, Gubernur dengan memperhatikan masukan Bupati atau Wali Kota untuk terminal penumpang tipe C. Yang ketiga, Bupati atau Wali Kota dengan memperhatikan usulan atau masukan dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk terminal tipe C. Dan yang keempat, Gubernur DKI Jakarta dengan memperhatikan usulan atau masukan dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk terminal tipe B dan C di Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat yaitu fasilitas. Untuk masalah fasilitas sendiri, setiap tipe terminal memiliki perbedaan. Hal ini merujuk pada KM Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995, di mana tipe A dan tipe B harus memiliki fasilitas utama, yaitu yang pertama jalur pemberangkatan kendaraan umum, yang kedua, jalur kedatangan kendaraan umum. Yang ketiga, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum. Yang keempat, yaitu bangunan kantor terminal. Yang kelima, tempat penungguan penumpang atau pengantar. Yang keenam, menara pengawas. Yang ketujuh, loket penjualan karcis. Yang kedelapan, rambu-rambu dan papan informasi. Yang kesembilan, pelataran parkir kendaraan. Yang kelima atau yang terakhir, berdasarkan lokasinya. Perbedaan tipe terminal juga berdasarkan lokasi. Terminal tipe A terletak pada jaringan trayek antar kota, antar provinsi, dan atau angkutan lalu lintas batas negara. Terminal tipe B terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi, serta tipe terminal C terletak di dalam wilayah kabupaten, daerah tingkat 2, dan dalam jaringan trayek pedesaan. Namun, banyak terminal yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan, beberapa terminal terlihat sangatlah sepi. Berikut adalah beberapa cuplikan yang telah kami kumpulkan dari berbagai macam sumber. Ya, Ernest, mengapa ini terminal justru tidak dimanfaatkan oleh para penumpang dan sopir angkutan umum?
Ya benar sekali Anissa, bahwa saat ini terminal di Alang-Alang Lebar, tidak hanya terminal Alang Lebar, ada 9 terminal lainnya di Palembang ini tidak difungsikan seperti biasanya. Seperti di Alang-Alang Lebar ini harusnya ada sekitar 500 kendaraan yang bisa masuk, namun kini hanya sekitar 150 kendaraan atau hanya sekitar seperempatnya yang bisa masuk. Dan hal itu disebabkan oleh kendaraan lebih memilih tempat-tempat ataupun terminal-terminal bayangan yang kini banyak beroperasi khususnya di tengah kota Palembang. Berikut liputannya. Salah satu permasalahan di kota besar seperti Palembang adalah kemacetan. Kemacetan ini terutama terjadi di titik-titik sibuk di pusat kota. Selain karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang lebih cepat dan tidak sebanding dengan pelebaran atau pembangunan jalan, ini disebabkan oleh adanya terminal bayangan. Banyak angkutan kota atau angkot yang berhenti alias ngetem di badan jalan sehingga mempersempit ruas jalan. Dampak dari terminal bayangan ini adalah kemacetan yang seringkali mencapai 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan juga ditambah lagi dengan tidak adanya petugas yang mengatur ketertiban jalan. Sebagian besar supir angkot di sana mengaku tempat di dekat Jalan Ampera ini adalah jalan yang paling strategis sehingga mudah mencari penumpang. Selain itu, di pusat kota memang tidak ada terminal untuk tempat mereka menunggu penumpang. Ya karena nggak ada terminal. Satu-satu jalan yang ini, yang tempatnya parkir di sini, tempatnya ngambil penumpang. Mau masuk dilarang, ada parkiran. Kalau tempo hari, tempo dulu tahun 70-an, memang kita di situ terminal, di bawah jembatan Ampera. Mereka berharap agar ada terminal angkot di pusat kota yang nantinya membuat mereka lebih mudah mendapatkan penumpang, dan ini tentunya juga lebih aman bagi penumpang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nadia Atmaji, Tani Tarulia, Metro TV. Libur Natal dan Tahun Baru 2016, sebagian masyarakat di kota Palembang mengisi waktu dengan berlibur di luar kota. Masyarakat biasanya menggunakan transportasi darat, laut, dan udara. Untuk pengguna transportasi darat, khususnya bus AKAP dan AKDP yang melalui Terminal Karyajaya tidak terjadi peningkatan. Hal ini disampaikan Fauzi, Kepala Terminal Karyajaya. Menurutnya, hal ini dikarenakan masyarakat kota Palembang lebih dominan menggunakan transportasi udara. Meski begitu, pihaknya tetap bersiap untuk menghadapi kelonjakan penumpang yang mungkin terjadi dengan mendirikan posko pelayanan. Itu faktor yang membuat itu sulit. Pertama, masalah angkutan udara yang sudah begitu banyak ya, maskapai penerbangan, kemudian poolnya masih di. Sudah ditonton belum video di atas? Telah dijelaskan bahwa terminal juga termasuk bagian dari lingkungan dan harapan sopir-sopir angkot di jalanan. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Desi Hotmahisa Ningrum. Saya Emrafi Zafran. Saya Maizatul Hasan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Jangan lupa ya, like dan komennya.